Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu itsbatus sam'i wal basari lillahi subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat mendengar dan melihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa qauluhu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Wa qauluhu innallaha ni'ma ya'idzukum bihi innallaha kana sami'an basiran. Sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi sebaik-baik pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Jadi di sini disebutkan dua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, as-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala mendengar dan Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala laisa kamitslihi syai'un. Awalul ayati qauluhu ta'ala fatirus samawati wal ard. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan minal an'ami wa azwajan minal an'ami azwajan. Ya, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan. Kata Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Awal ayat, ya, awal dari ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fatirus samawati wal ard. Allah itu adalah pencipta langit-langit dan bumi. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari diri kalian. Demikian juga menjadikan pasangan bagi hewan-hewan. Baik, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, demikian juga menciptakan pasangan baik bagi manusia maupun bagi para hewan. Kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala al-Imam Ibnu Katsir fi tafsirihi, ay laisa ka khaliqil azwaji kulliha syai'un. Lianna al-fardus samad, li'annahu al-fardus samadul ladzi la nadhira lahu. Disebutkan oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, artinya tidak ada yang sebanding atau yang semisal dengan yang menciptakan pasangan-pasangan tersebut. Semuanya nggak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan pasangan-pasangan tersebut. Kenapa? Li'annahul fard, karena dia berkesendirian. As-samadu, ya, dan dia adalah tempat bergantung segala sesuatu, alladzi la nadhira lahu, yang tidak ada bandingannya, Jadi tidak ada sesuatu apapun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum pahami betul frase laisa kamitslihi syai'. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan Allah, tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Dan dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah, kan sebenarnya jelas ya, tidak ada yang serupa dengan Allah, kemudian Allah itu mendengar dan melihat. Sehingga apa? Pendengaran dan penglihatan Allah kita bawa kepada frase sebelumnya. Allah mendengar, tapi pendengaran Allah tidak ada satupun dari makhluknya yang memiliki pendengaran sama dengan pendengaran Allah. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat, makhluknya juga melihat. Tapi tidak ada di antara makhluknya satupun yang penglihatannya itu sama dengan penglihatan Allah. Nah, sebenarnya dengan ayat ini selesai semua permasalahan. Orang-orang yang berusaha mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, semuanya terbantahkan dengan ayat ini.
Kenapa? Karena Allah menafikan adanya mathil, adanya nadhir, ya, adanya yang serupa, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi lalu Allah menetapkan sifat. Jadi bagaimana kita membawa ayat-ayat sifat ini? Kita bawa kepada ayat sebelumnya, yaitu tidak ada yang serupa. Jadi kalaupun Allah menetapkan ada sifat yang mungkin dipahami sebagian orang ini merupakan penyerupaan kepada makhluk, maka bawa kepada ayat sebelumnya. Allah memiliki sifat itu tapi tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluk. Ya. Paham ya? Yang mudah sekali ya, sebenarnya mudah sekali. Tanpa harus berpikir keras. Allah Maha mendengar, Allah mendengar. Pendengaran Allah laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah melihat. Ya, penglihatan Allah laisa kamitslihi syai'. Penglihatan Allah tidak sama dengan seperti penglihatan makhluk. Selesai masalah. Jadi tanpa harus kita memiliki tanpa harus kita mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti apa? Sifat Allah semua inilah. Ya, misalnya yadullah, tangan Allah. Allah mensifati bahwa Allah memiliki tangan misalnya. Ya, bawa kepada ayat tadi. Ya, Allah memiliki tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Selesai permasalahan. Baik. Qala wa sami' alladhi yasma' jami'al aswat. Dan dia adalah Maha mendengar. Artinya apa? Mendengar segala suara. Segala suara didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wal basir alladhi yara kulla syai'. Kemudian Allah memiliki sifat al-basir, yaitu Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu. Wala yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Maka dengan kedua sifat ini, sifat mendengar dan melihat, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala baik di langit maupun di bumi. Nah, ini sudah cukup untuk apa? Menunjukkan perbedaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Manusia nggak bisa dia melihat kecuali hanya satu pandangan saja. Antum misalnya sekarang melihat ke depan. Antum bisa nggak di waktu yang bersamaan melihat ke belakang? Nggak bisa. Ini sudah menunjukkan kelemahan sifat penglihatan bagi manusia, bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar. Sekarang oke, apa yang ada dalam ruangan ini bisa kita dengar. Apa yang ada di balik tembok nggak bisa kita dengar. Baik. Nah, itu sudah menunjukkan kelemahan atau kekurangan makhluk. Sehingga sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Sifat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti sifat makhluk. Maka di sini dinukilkan kalamnya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ini bagus sekali beliau menjelaskan tentang prinsip akidah Ahlussunnah, ya. Yang ini menjadikan ayat ini sebagai dalil yang sangat jelas untuk menolak prinsip-prinsip kebid'ahan. Qala al-Imam Asy-Syaukani fi tafsirih. Berkata al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya, "Wa man fahima hadhihi al-ayah al-karimah haqqa fahmiha wa tadabbaraha haqqa tadabburiha masya biha 'inda ikhtilafil mukhtalifina fi sifati 'ala jaddatin bayda wadihah wa yazdadu basiratan idza ta'ammala ma'na qawlihi wa huwa as-sami'ul basir." Mari kita simak ucapan al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kata beliau, dan barang siapa yang memahami ayat yang mulia ini dengan pemahaman yang benar, kemudian dia mentadabburinya dengan tadabbur yang benar, maka dia akan berjalan di tengah-tengah perselisihan orang-orang yang bersisih dalam permasalahan sifat. Dia akan berjalan di atas jalan yang putih dan jelas. Kemudian akan bertambah keilmuannya, akan bertambah ilmunya ketika dia memperhatikan makna firman Allah, wa huwas samiul basir. Jadi barang siapa yang memahami ayat ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, maka ketika dia melihat khilaf yang terjadi di tengah-tengah manusia tentang permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapatkan jalan yang demikian terang benderang. Jadi dia tidak akan tersesat seperti orang-orang yang tersesat dalam permasalahan sifat Allah. Syaratnya apa? Dia benar-benar memahami. Syaratnya dia benar-benar memahami ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, fa inna hadza al-itsbata ba'da dzalika nafi lil misal lil mumathil qad ishtamala ala bardil yaqin wa shifa'is sudur wa inthilajil qulub faqdur ya talibal haqq qadra hadhihi al-hujjah ya an-nayyirah wal burhan al-qawi fa innaka tuhittumu
biha katsiran minal bidai wa tuhashimu biha ru'usan minad dhalal wa turgimu biha unufa ta'ifa minal mutakallimin wala siyama idza dhamamta ilaihi qala Allah ta'ala wala yuhituna bihi ilma. Baik. Kata beliau kemudian, maka sesungguhnya di dalam ayat ini terdapat isbat. Ya, fa inna hadza isbat ba'da dzalika nafi. Maka ini merupakan penetapan setelah penafian lil mumatsil. Ya, penafian bagi penyerupaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dinafikan penyerupaan bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan wa huwas samiul basir. Qad ishtamala ala bardil yakin wa syifa'is sudur wa inthilajil qulub. Maka pengisbatan sifat setelah penafian keserupaan, ya, ini mengandung keyakinan yang kuat, wa syifa'is sudur, kemudian kelapangan dada, wa inthilajil qulub, dan kesejukan hati. Artinya terbebaslah kita dari was-was tentang sifat Allah. Ya, Allah telah menetapkan bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah, kemudian Allah tetapkan bahwa Allah itu mendengar dan melihat. Faqdur ya talibal haq, maka kenalilah wahai para penuntut kebenaran, para pencari kebenaran, qadra hadhil hujjah an-nayyirah, ya, kedudukan hujjah yang demikian terang ini, wa burhanil qawi, demikian juga kenalilah, ya, bukti yang demikian kuat ini, maka dengannya kamu akan menghancurkan banyak dari kebid'ahan dan engkau akan menundukkan banyak dari ru'usan minad dhalalah, pemimpin-pemimpin kesesatan, wa turgimu biha unufa tawaif minal mutakallimin, dan engkau akan membuat celaka golongan dari ahlul kalam. Ya. Jadi kalau seseorang memahami ayat ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dia akan bisa meruntuhkan sekian banyak kebid'ahan. Dia akan meruntuhkan sekian banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Bahkan, ya, ru'usan minad dhalalah, para pemimpin-pemimpin kesesatan akan mudah dia tundukkan. Ya, itu kalau misalnya diajak berdebat tentang sifat Allah, bawakan ayat ini, laisa kamitslihi syai'. Mereka mau berbicara tentang apa saja, ya. Saya mereka ingin berbicara tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita gampang katakan laisa kamitslihi syai'. Allah turun. Ya, permasalahan mereka, kenapa mereka mentakwil? Karena mereka menyerupakan Allah itu dengan makhluk. Ya, ambil satu contoh, ya, mungkin kita pernah lewat dalam Al-Qawaidul Muslah tentang sifat nuzul. Kenapa mereka menafikan sifat nuzul dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka takwil bahwa yang turun itu adalah rahmatnya, atau yang turun itu adalah para malaikatnya. Karena sebelum mereka mentakwil, mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mereka katakan apa? Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala turun di waktu sepertiga malam terakhir. Kan di dunia ini kan sepertiga malam terakhirnya beda-beda. Di Jogja sekarang sepertiga malam terakhir, di Papua sudah lewat. Kemudian di mana? Di Aceh belum, ya nggak? Sehingga apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala turun terus dong. Ya, karena sepertiga malamnya jalan kan? Maka ini muncul karena otak Anda sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalian sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalian kira turunnya Allah itu bagai turunnya manusia. Ya. Oleh karena itu apa? Ingat, laisa kamitslihi syai'. Jangan diserupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kalau kita tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka dengan mudah, ya, kita menetapkan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Ya. Nah, ini makanya kata beliau, barang siapa yang dia mentadabburi ayat ini, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, dia bisa meruntuhkan sekian banyak kebid'ahan, ya, kemudian dia bisa membuat tunduk, ya, para kepala-kepala, ya, kepala-kepala kesesatan, pemimpin-pemimpin kesesatan, dan membuat celaka orang-orang yang terfitnah dengan ilmu kalam. Paham ya? Jadi itu yang perlu dicermati. Qala wa qauluhu innallaha ni'ma.
Ini qablahu qauluhu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya adalah pemberi sebaik-baiknya pengajaran kepada kalian. Allah itu adalah yang memberikan sebaik-baik pelajaran bagi kalian. Jadi sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak. Kemudian apabila kalian menetapkan hukum antara manusia, maka berhukumlah dengan keadilan. Jadi ini maksudnya pengajaran bagi manusia. Setelah Allah memberikan pengajaran bahwa Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan apabila kalian berhukum, hukumlah dengan penuh keadilan. Ya, Allah mengatakan bahwa itu merupakan sebaik-baik pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ni'ma min alfadil madah. Ni'ma ini merupakan lafaz pujian. Wa ma ya, ni'ma ya'idzukum bihi. Wa ma qila nakiratun mausufatun kanahu qila ni'ma syai'an ya'idzukum bihi. Jadi bisa ada dua makna. Ma yang pertama ya nakirah mausufah, seakan-akan ya ni'ma ya'idzukum bihi artinya ni'ma syai'an ya'idzukum bihi. Jadi pengajaran tadi, ayat Allah tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, ini merupakan ni'ma syai'an ya'idzukum bihi. Perkara yang paling baik yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian, yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kalian. Jadi cara mengartikan yang pertama bahwa ya ayat tadi innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ya ila ahliha ini merupakan sebaik-baik perkara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa qila innama mausulah ay ni'ma syai'ul ladzi ya'idzukum bihi. Atau ma-nya dibaca sebagai ma mausulah. Artinya ni'ma syai'ul ladzi ya'idzukum bihi. Ya, inilah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan pengajaran kepada kalian. Artinya sama saja ya. Artinya bahwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan yang terbaik. Kemudian wa qauluhu ya'idzukum ay ya'murukum bihi min ada'il amanati wa hukmi bainan nasi bil adl wa qauluhu innallaha kana sami'an basira. Ya'idzukum ay ya'murukum. Artinya ya'idzukum di sini kembali kepada ayat sebelumnya. Ma ya'idzukum artinya apa yang kembali kepada ayat sebelumnya, yakni Allah telah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat serta berhukum dengan keadilan di tengah-tengah manusia. Ya, jadi maksudnya begini, ketika ditanya innallaha ni'ma ya'idzukum bihi, ya'idzukum itu apa? Apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada ayat sebelumnya, bahwa Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak. Dan apabila kalian berhukum di antara manusia, maka hukumlah dengan penuh keadilan. Wa qauluhu innallaha kana sami'an basiran ay annahu subhanahu sami'un lima taqulun basirun bima taf'alun. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kalian ucapkan dan melihat apa yang kalian lakukan. Ini maknanya sama dengan ayat sebelumnya bahwa Sami'ul Basir. Qala asy-syahidu minal ayatain al-karimatain anna fihima itsbatas sam'i wal basari lillah. Di dalam kedua ayat ini terdapat penetapan ya pendengaran dan penglihatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ayatil ula nafyu mumatsalati al-makhluqat. Adapun pada ayat yang pertama ada tambahan apa? Penafian ya keserupaan bagi para makhluk. Artinya makhluk tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa fi dzalikal jam'u fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wa itsbat. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan ya dalam perkara dalam apa yang Allah sifati dan Allah namai, ya Allah telah menggabungkan antara penafian dan pengisbatan. Jadi Allah menafikan keserupaan, kemudian menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Qala hafizahullah ta'ala itsbatul masyiah wal iradah lillahi subhanah. Selanjutnya setelah beliau membahas tentang sifat mendengar dan melihat, ya, beliau berpaling kepada pembahasan masyiatillah wa iradah, ya, tentang keinginan dan apa Mas? Keinginan Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Masyiah wal iradah. Ya. Sama sebenarnya masyiah dan iradah. Coba kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat masyiah dan iradah. Walaula isdakhalta jannatak qulta masya Allahu la quwwata illa billah. Dalam surat Al-Kahf ayat yang ke-39 Allah berfirman, dan mengapa kamu tidak mengatakan ketika engkau masuk ke dalam kebunmu, ya, engkau katakan masya Allah. Kenapa engkau tidak mengatakan masya Allah la quwwata illa billah? Ini adalah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa Allah maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid." Kalau Allah menginginkan, maka mereka tidak akan saling bunuh-membunuh. Tidak akan saling membunuh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Kehendak dan keinginan, yaitu, ya, kehendak dan keinginan. Al-masyiah itu kehendak, iradah keinginan. Wa qauluhu uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghaira muhilli sayd wa antum hurumun innallaha yahkumu ma yurid. Dihalalkan bagi kalian, ya, hewan-hewan ternak kecuali apa yang dibacakan kepada kalian dan juga tidak ghaira muhilli sayd, yaitu tidak menghalalkan berburu, wa antum hurum, dalam keadaan kalian berihram. Ya. Jadi telah dihalalkan daging hewan ternak bagi kalian kecuali apabila kalian berburu, kecuali daging buruan apabila kalian dalam keadaan ihram. Maka itu haram hukumnya. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghukumi apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Baik. Qauluhu walaula idz dakhalta jannatak ay hala idz dakhalta bustanak qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ay insya'a abqaha wa insya'a afnaha. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mengapa tidak engkau katakan ketika engkau memasuki kebunmu, ya, engkau katakan masya Allah la quwwata illa billah. Artinya apabila Allah menghendaki maka Allah akan kekalkan kebun ini, dan apabila engkau menginginkan maka Allah akan musnahkannya. Ini ucapan seseorang kepada pemilik kebun, ya, ketika dia masuk ke dalam kebunnya dia mengira bahwa kebun itu akan kekal abadi, padahal semuanya tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah dengan mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. I'tirafan bil ajz, sebagai bentuk pengakuan, ya, kelemahan kita dalam menjaga kebun tersebut. Tidak ada yang bisa memberikan penjagaan kepada kebun tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala wa annal qudrata lillahi subhanahu, dan mengakui bahwa kekuatan atau kekuasaan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dus salaf man a'jabahu syai'un falyaqul masya Allah la quwwata illa billah. Ya. Dari sini sebagian para ulama salaf mengatakan barang siapa yang dibuat kagum oleh sesuatu maka hendaknya dia mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah.
Hendaknya dia mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Baik. Wa qawluhu walau sya'allah maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Baik, sebelumnya itu ya ayat ini menunjukkan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat masyiah, kehendak. Ya, qulta masya Allah. Ya, katakanlah masya Allah, apa yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, kalau Allah menghendaki kebun tersebut akan kekal abadi, maka dia akan kekal abadi. Tapi kalau Allah menginginkan kehancuran bagi kebun tersebut, maka dia akan hancur. Jadi Allah memiliki kehendak. Kalau dalam ayat yang kedua, wa qauluhu walau sya'allah maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Apabila Allah berkehendak, maka mereka tidak akan saling membunuh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ai law sya'allah, law sya'a subhanah, ya, adama iktitalihim lam yaktatilu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka tidak saling membunuh, maka mereka tidak akan saling membunuh. Kenapa? Li'annahu la yajri fi mulkihi illa ma yurid. Karena tidak akan berjalan ya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melainkan apa yang Allah inginkan. Jadi segala sesuatunya itu terjadi karena keinginan Allah Subhanahu wa taala, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. La radda li hukmihi wa la mubaddila li qada'ih. Maka tidak ada yang bisa menentang hukum Allah dan tidak ada yang bisa menggantinya. Semua yang terjadi ya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qauluhu ta'ala uhillat lakum ay ubihat. Ya, dihalalkan bagi kalian, artinya diperbolehkan bagi kalian. Al-khitabu lil mu'minin. Yang diajak berbicara di sini adalah orang-orang yang beriman. Bahimatul an'am ay al-ibilu wal baqaru wal ghanam. Bahimatul an'am, yang dimaksud dengan bahimatul an'am adalah onta, sapi, dan kambing. Dihalalkan bagi kalian ya bahimatul an'am, yaitu dihalalkan bagi kalian onta, daging onta, kemudian sapi dan juga kambing. Illa ma yutla alaikum, kecuali yang dibacakan atas kalian. Ini yang dibacakan atas kalian artinya yang telah diharamkan di dalam kitabullah. Istithna'an min bahimatul an'am, sebagai bentuk pengecualian bagi bahimatul an'am. Ya. Jadi kalau bahimatul an'am hukum asalnya dia halal. Tapi kalau misalnya dia jadi maitah misalnya, jadi apa? Bangkai, maka sudah tidak halal. Atau bahimatul an'amnya itu disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak lagi halal. Ya. Ini hukum asalnya bahimatul an'am itu halal. Lalu apa? Illa majuza alaikum, ya, istithna'an min bahimatul an'am. Wal muradu bihi al-madhkur fi qawlihi hurrimat alaikumul maitah. Yang dimaksud dengannya adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala, telah diharamkan atas kalian bangkai allati ba'daha biqalil, yang disebutkan setelahnya, tidak lama setelahnya. Jadi di surat Al-Maidah ayat yang pertama itu disebutkan bahwa Allah telah menghalalkan bahimatul an'am, kecuali yang dikecualikan. Ya, kecuali yang akan dibacakan ya. Kecuali yang akan dibacakan. Ya, setelah dua ayat setelah ayat tersebut barulah Allah Subhanahu wa taala bacakan ya hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir dan seterusnya. Disebutkan yang menjadi apa? Yang dijadikan pengecualian terhadap ya bahimatul an'am tadi. Paham enggak maksudnya? Hah? Baik. Kan di dalam ayat ini, ayat yang pertama ini, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Dihalalkan bagi kalian hewan-hewan ternak kecuali apa yang akan dibacakan kepada kalian. Ya. Apa yang akan dibacakan kepada kalian itu munculnya pada ayat yang ketiga, hurrimat alaikumul maitatu ya wadamu walahmul khinzir dan seterusnya. Wa qawluhu ghairu muhilli sayd wa antum hurum. Istithna'un akharu min bahimatil an'am. Kemudian Allah mengatakan ya
dalam keadaan yaitu kalian tidak menghalalkan berburu ketika ihram. Artinya daging hewan ketika yang diburu ketika ihram itu tidak halal. Ini juga termasuk pengecualian. Istina'an akhar min bahimatil an'am, ya, pengecualian dari hewan ternak. Jadi ada hewan ternak yang tidak halal. Ya. Yang macam apa? Itu yang ketika diburu ketika seseorang dalam keadaan ihram. Baik. Wal makna uhillat lakum bahimatul an'am. Uhillat lakum bahimatul an'am kulluha illa ma kana minha wahsyiyan fa innahu saydun la yahillu lakum fi halil ihram. Maknanya adalah telah dihalalkan bagi kalian hewan ternak seluruhnya kecuali hewan ternak tersebut dalam keadaan lepas di tanah yang terbuka, maka fa innahu saydun la yahillu lakum fi halil ihram. Maka hewan-hewan tersebut tidaklah halal bagi kalian ketika kalian dalam keadaan ihram. Ya, ini salah satu pengecualian juga dari apa yang dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bahimatul an'am itu halal kecuali apabila dia diburu oleh seseorang yang dalam keadaan ihram. Wa qauluhu wa antum hurumun fi mahalli nasbin 'alal hal. Wal muradu bil hurum man huwa muhrimun bi hajjin au umratin. Maksudnya wa antum hurum, ya, antum hurum di sini dia berposisi sebagai hal. Artinya apa bacanya? Dalam keadaan kalian sedang berihram. Yang dimaksudkan dengan hurum di sini itu orang yang dalam keadaan muhrim, berihram baik untuk haji maupun umrah. Ya. Atau keduanya, au bihima, atau dia dalam keadaan haji dan umrah secara bersamaan. Taib. Jadi di antara yang dikecualikan, hukum asal bahimatul an'am itu halal, kecuali apa yang dikecualikan. Di antara yang dikecualikan adalah apa yang diburu oleh manusia ketika dia dalam keadaan ihram. Maka ini haram hukumnya. Qala innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghukumi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Minat tahlil wa tahrim la i'tirada alaih. Ya, berupa penghalalan dan pengharaman. Semua hukum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa syahid minal ayat anna fiha itsbatal masyiah wal quwwah wal hukmi wal iradah. Sifatu lillahi ta'ala ala ma yaliku bi jalalihi. Maka dalam ayat-ayat ini terdapat penetapan kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala, demikian juga penetapan kekuatan dan hukum serta keinginan. Itu semua merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ayat-ayat yang dibacakan ini semuanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Baik. Kemudian tentang penjelasan tentang kehendak Allah, ya, nanti kehendak Allah itu terbagi menjadi dua, ya. Ada iradah namanya iradah kauniyah. Ya, yang ini yang disebut sebagai masyiah, ya, masyiatullah. Ini iradah kauniyah itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada alam semesta. Sana ada namanya iradah syar'iyah, yakni kondisi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya. Ya. Bagaimana penjelasannya ini? Penjelasan kedua iradah ini insyaallah besok kita akan lanjutkan. Lagi filahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.